Ini adalah sesuatu yang begitu menakutkan, sehingga membuat tentara Rusia lumpuh karena ketakutan. Dibangun dengan bantuan mitra Ukraina, tembok ini benar-benar mematikan dan membunuh tentara Rusia yang nekat melintasinya. Tingkat ketakutan baru telah terbuka. Tahap pembantaian baru telah tercapai. Ketika Rusia bergerak, mereka mati. Semua ini berkat garis drone yang dibangun Ukraina selama setahun. Tembok kematian ini telah menghabiskan biaya bagi Ukraina dan mitranya hanya $880 juta untuk dibangun sejauh ini, yang merupakan setetes di lautan jika dibandingkan dengan $2,5 triliun yang menurut laporan media United 24 telah dikeluarkan Rusia untuk perang Ukraina sejauh ini. Sebagai imbalan dari pengeluaran itu, Ukraina membangun tembok pertahanan drone yang sistematis menghancurkan pasukan Rusia saat menyerang. Garis depan kini menjadi hukuman mati bagi Rusia karena program Ukraina yang menggabungkan 1.000 kru drone dalam satu unit tempur kohesif yang bertanggung jawab atas sepertiga korban militer Rusia. Apa artinya itu? Hanya selama musim dingin ini saja, garis drone telah menghancurkan 30.000 tentara Rusia. Seperti yang akan Anda lihat jika tetap bersama kami, ini akan menjadi lebih besar, kuat, dan efektif. Namun, penggunaan drone oleh Ukraina untuk menghancurkan serangan Rusia bukan hal baru. Ukraina sudah melakukan hal itu sejak awal perang, dan sudah banyak yang ditulis dan dibicarakan tentang bagaimana penggunaan drone oleh Ukraina menjadi kunci pertahanannya dan memaksa negara-negara lain untuk sepenuhnya menulis ulang doktrin militer mereka. Karena itu, wajar jika kita bertanya, apa sebenarnya garis drone ini jika bukan sekadar istilah lain untuk aksi Ukraina? Mari kita bahas kenapa garis drone ini penting. Pada bulan Maret 2025 lalu, Ukraina meluncurkan apa yang mereka sebut sebagai doktrin garis drone, yang dikatakan dirancang untuk memperkuat pertahanan garis depan negara tersebut. Gagasannya adalah untuk mengubah penggunaan drone Ukraina yang sebelumnya hanya mengandalkan unit drone terpisah yang bekerja sama dengan pasukan darat, menjadi bentuk pertahanan terkoordinasi secara sistematis yang bisa diterapkan Ukraina di seluruh garis depan. Penggunaan drone yang mencuri perhatian di perang Ukraina akan diformalkan sebagai doktrin militer baru agar lebih efisien dan efektif dibanding sebelumnya. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Amirov, mengumumkan peluncuran proyek ini di Facebook dan menjelaskan tujuannya membekali unit drone khusus Ukraina dengan teknologi modern dan personel terlatih. Unit-unit ini nantinya akan bekerja secara bersamaan untuk menciptakan apa yang disebut oleh Militani sebagai zona terlarang sejauh 10-15 km atau 6,29,3 mil yang akan membuat Rusia mustahil mendekati benteng-benteng utama Ukraina tanpa menanggung kerugian besar. Proyek ini memiliki cakupan yang luas dan melibatkan perekrutan personel militer serta warga sipil ke dalam beberapa unit drone terpenting Ukraina, seperti Birds of Magyar. Setahun berlalu, kini kita mulai melihat hasil proyek ini di Ukraina. Maret 2026, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan perkembangan lini drone dalam skala dan cakupan sejak diumumkan tahun sebelumnya. Lini drone sekarang jauh lebih dari sekadar serangkaian zona pembunuhan yang tersebar di seluruh wilayah Ukraina. Ini telah menjadi kunci bagi Ukraina dalam membangun keunggulan teknologi yang berkelanjutan yang dapat digunakan untuk melemahkan pasukan penyerang Rusia hingga ke tingkat di mana perang menjadi tidak dapat dipertahankan lagi bagi Rusia untuk dilanjutkan. Kementerian menyebut angka $880 juta yang kita bahas dan menyatakan lini drone bukan inisiatif yang dikelola Ukraina sendiri. Dukungan telah diberikan oleh Belanda untuk meningkatkan proyek lini drone, kata kementerian, dengan dana yang diberikan digunakan untuk memungkinkan pengadaan massal drone FPV yang kini memenuhi zona pembunuhan yang membentang melampaui garis pertempuran. Selain itu, Ukraina juga telah mengeluarkan banyak dana untuk kendaraan udara tak berawak, pengebom atau UAV, yang mungkin termasuk drone serang jarak jauh dan menengah yang telah mereka gunakan untuk menghancurkan wilayah belakang Rusia. Proyek lini drone membuat Ukraina meningkatkan investasi di ISR, intelijen,
pengawasan, dan pengintaian yang kemungkinan besar menambah jumlah mata drone. Di langit, drone-drone itu menyiarkan rekaman waktu nyata dari apa yang mereka lihat ke sistem Delta milik Ukraina yang memungkinkan Ukraina mengoordinasikan serangan drone dan serangan lainnya. Proyek Lini Drone menandai transisi Ukraina dari penggunaan drone terfragmentasi ke pendekatan sistemik, menjadikan drone bagian utama taktik pertahanan, menurut Kementerian Pertahanan Ukraina. Lebih dari itu, ini menunjukkan kerjasama Ukraina dengan negara lain, khususnya mitra Eropa, mengarah pada kekuatan militer jauh melampaui perkiraan Putin. Berlawanan dengan anggapan bahwa Ukraina mudah dikalahkan, negara ini justru menyebabkan lebih dari 90.000 korban tambahan bagi Rusia hanya dalam 3 bulan musim dingin. Sekitar 30.000 korban tersebut berasal dari garis drone. Mendeteksi dan menghancurkan menggunakan drone udara telah menjadi doktrin pertahanan baru Ukraina. Garis drone adalah kunci utama, inilah alasan utama Ukraina mengalami lebih sedikit korban dibanding Rusia dalam perang ini. Bayangkan saja sejenak bahwa Anda adalah seorang tentara Rusia. Anda tahu sejak awal perang, drone Ukraina selalu jadi masalah. Mereka menghancurkan kendaraan lapis baja Rusia dan menyerang pasukan. Namun, saat itu masih ada celah yang dimanfaatkan karena pertahanan drone Ukraina terpecah. Selama komandanmu menemukan jalur yang tepat, meski tak bisa dijamin, kamu mungkin bisa mencapai benteng Ukraina dan melancarkan serangan. Sekarang, bahkan sekadar mencapai pertahanan itu jauh lebih sulit. Untuk mencapai tujuanmu, kamu harus melewati medan bermil-mil yang selalu diawasi drone terkoordinasi dengan militer Ukraina. Bisa jadi, sebuah drone pengintai yang terbang tinggi di atas sudah mengawasi kamu. Setiap langkahmu dikirim ke sistem Delta Ukraina dan sebelum sadar, drone FPV sudah menyerang. Kamu sudah mati bahkan sebelum menembus 1 mil dari garis drone. Dan bukan berarti situasi membaik bagi yang masuk lebih dalam. Mereka harus menghadapi lebih banyak drone dan mungkin unit pencari penghancur Ukraina yang memanfaatkan data dari garis drone untuk memburu mereka. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya di video ini, salah satu tujuan Ukraina dengan garis drone adalah menciptakan keunggulan sistematis atas Rusia melalui teknologi yang digunakan. Kita akan bahas lebih lanjut sebentar lagi, tapi sebelum itu, jika Anda belum berlangganan acara militer ini, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Terkait perluasan, Euromaidan Press melaporkan Kementerian Pertahanan Ukraina kini menganggap perluasan garis drone sebagai syarat utama menghentikan serangan darat Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhailo Fedorov, telah menetapkan angka untuk menghentikan serangan Rusia. Dia menyatakan Ukraina harus mampu menewaskan lebih dari 200 tentara Rusia untuk tiap kilometer persegi yang direbut Rusia. Menurut Fedorov, tingkat kerugian ini membuat kemajuan selanjutnya mustahil. Kita akan lihat apakah benar di akhir video ini. Namun, untuk mencapai itu, Ukraina harus mengubah lini drone mereka yang sudah mengesankan menjadi kekuatan luar biasa yang mampu menghancurkan Rusia. Dengan tingkat yang bahkan lebih mengesankan daripada 156 tentara per kilometer persegi yang berhasil dicapai, bersama dengan pertahanan Ukraina lainnya di tempat-tempat seperti wilayah Donetsk. Itu berarti lebih banyak drone, lebih banyak operator, dan kolaborasi yang lebih besar lagi yang dibangun di atas fondasi yang telah diciptakan selama tahun pertama inisiatif ini. Kementerian Pertahanan Ukraina menyatakan semuanya akan segera terjadi. Pada 28 Februari, Kementerian mengumumkan sedang mencari dukungan tambahan dari Belanda untuk memperluas inisiatif garis drone. Pertemuan telah berlangsung antara Fedorov, Menteri Pertahanan Belanda, dan Wakil Perdana Menteri Dylan Yezelgos Zagerius. Pertemuan itu menghasilkan kedua pihak menggambarkan garis drone sebagai salah satu inisiatif paling efektif yang dimiliki Ukraina dalam memperkuat militer negara tersebut. Fedorov menambahkan bahwa dia ingin mitra Ukraina mendukung proyek drone lain yang mendukung inisiatif jalur drone, seperti proyek untuk memastikan semua brigade Ukraina memiliki kapasitas dasar penggunaan UAV. Jadi itu adalah petunjuk tentang arah yang akan diambil oleh garis drone ke depannya. Ukraina memiliki drone dan lebih dari 1.000 kru yang mampu mengoperasikan drone tersebut. Namun, jika jalur drone ingin diperluas ke seluruh garis depan, lebih dari 700 mil, setiap brigade Ukraina harus memiliki kemampuan seperti 1.000 kru itu.
Dengan kata lain, lebih banyak kru, lebih banyak latihan, dan lebih banyak kematian tentara Rusia yang disebabkan oleh brigade-brigade yang sebelumnya mungkin hanya memiliki sedikit akses terhadap drone, kini ditingkatkan kemampuannya sehingga mereka siap untuk membuat jalur drone menjadi lebih kuat lagi. Fedorov yakin integrasi lebih dalam inisiatif jalur drone ke angkatan bersenjata Ukraina akan jadi kunci bagi Ukraina mencapai target Menteri Pertahanan untuk menghabisi tentara Rusia. Dalam dunia ideal Fedorov, Ukraina akan menemukan cara untuk menimbulkan setidaknya 50.000 korban pada Rusia setiap bulannya. Jika itu terjadi, serangan Rusia akan terhenti. Mencapai target ini berarti Rusia kehilangan 600.000 tentara per tahun. Pada tahun 2026, Rusia menargetkan untuk merekrut 409.000 tentara. Anda bisa melihat di mana kekurangan akan terjadi jika semuanya sesuai rencana Fedorov. Jika Rusia merekrut lebih sedikit tentara dibanding yang hilang, Ukraina mulai melihat harapan di ujung terowongan perang. Serangan Rusia melemah karena tak mampu mengganti kerugian besar dengan cadangan baru. Putin mungkin akan sangat putus asa hingga terpaksa melakukan mobilisasi, meski ia tahu langkah ini sangat tidak populer dan bisa menghancurkan dukungan yang sudah menipis terhadap operasi militer khusus di Rusia. Ini bagian dari tujuan jangka panjang Ukraina dalam perang. Seiring kemungkinan kerjasama lebih erat dengan Belanda di masa depan, upaya Putin memanipulasi mitra Eropa Ukraina agar menarik dukungan mereka pun gagal. Tetap bersama kami karena kami akan membahas manipulasi-manipulasi tersebut dan kegagalannya dalam beberapa saat lagi. Mari kita lihat lebih dekat rencana Fedorov. Pada 24 Februari, Kiev Independent melaporkan rencana ini yang dirancang untuk memastikan Ukraina tetap 10 langkah di depan Rusia. Sebagian besar rencana ini fokus mengamankan langit Ukraina. Fedorov menargetkan tingkat intersepsi rudal dan drone minimal 95%, memerlukan dukungan mitra barat dan produksi lebih banyak drone interceptor untuk melawan drone jarak jauh Shahid Rusia. Lini drone bisa diperluas untuk membantu pendanaan interceptor ini, memberi cara lain bagi program Ukraina mendukung tujuan perang jangka panjang. Tujuan kedua Ukraina adalah membuat Rusia menderita atas setiap jengkal wilayah yang didudukinya, seperti telah dibahas sebelumnya. Target 200 kematian per kilometer persegi memang tinggi, namun bisa tercapai jika Ukraina memperluas lini drone. Namun, tujuan terpenting Fedorov adalah yang ketiga, yaitu menghancurkan ekonomi Rusia hingga Putin tak mampu lagi mendanai invasinya. Fedorov menyebut serangan Ukraina ke infrastruktur energi, minyak, dan armada bayangan Rusia sebagai bagian utama tujuan ketiga ini, meski tampaknya tak langsung terkait lini drone. Namun, drone Ukraina menguras keuangan Rusia dengan cara lain. Setiap tentara kontrak yang dikirim Putin ke Ukraina sangat menguras uang Rusia. Rusia menyuap orang miskin dan kurang beruntung agar mau berperang dengan iming-iming uang tunai besar yang belum pernah mereka lihat. Ambil contoh bonus 1 kali yang dibayarkan Rusia untuk tentara kontraknya. Dalam sebuah laporan pada 6 Januari, Kiev Post mengungkapkan bahwa Rusia membayar biaya yang diperkirakan mencapai 21,5 juta dolar dalam bentuk bonus penandatanganan setiap hari pada Mei 2025. Rusia merekrut 422.000 tentara pada tahun 2025. Jika kita bagi dengan 12 bulan, rata-ratanya sekitar 35.160. Itu hampir sama dengan 30.000 tentara yang menjadi korban lini drone selama musim dingin saja. Kemungkinan jumlah itu jauh lebih kecil dari total tentara yang dieliminasi oleh lini drone sejak Maret 2025. Ada beberapa perhitungan yang bahkan lebih menarik. Mei adalah bulan dengan 31 hari. Jika Rusia mengeluarkan 21,5 juta dolar per hari untuk bonus penandatanganan di bulan Mei, itu berarti lebih dari 666 juta dolar hanya untuk bonus dalam 1 bulan. Dan ini bahkan sebelum kita mempertimbangkan gaji yang ditawarkan kepada tentara kontrak atau biaya yang harus dikeluarkan Rusia untuk melatih dan melengkapi para tentara ini. Di sini terlihat dampak garis drone pada keuangan Rusia. Sekitar 30.000 tentara Rusia dieliminasi selama musim dingin hanya oleh garis drone, setara dengan jumlah tentara yang tewas dalam hampir 1 bulan. Lebih dari 600 juta dolar terbuang. Ukraina memperluas garis drone untuk terus mengulang dan meningkatkan pencapaian ini. Mungkin wajar mengasumsikan investasi Ukraina sebesar 880 juta dolar untuk garis drone sudah kembali modal, bahkan lebih, sejak Maret 2025 hanya dari jumlah tentara tewas.
Akan ada lebih banyak lagi yang akan datang seiring dengan perluasan garis tersebut. Mari kembali ke poin tentang upaya Putin memanipulasi Eropa yang sudah disebutkan. Pada tanggal 15 Januari, Moscow Times membagikan komentar yang dibuat oleh Putin di mana pemimpin Rusia tersebut menyatakan bahwa ia siap untuk memulihkan hubungan dengan negara-negara Eropa yang telah mendukung Ukraina. Rusia tetap berkomitmen pada pendekatan ini dan siap memulihkan hubungan yang dibutuhkan. Hubungan kita berakar sejarah, penuh kemitraan, saling menguntungkan, dan kerja sama budaya yang memperkaya, kata Putin. Ini umpan di ujung tongkat sekaligus tanda keputusasaan Putin. Pemimpin Rusia mencoba meyakinkan mitra Ukraina bahwa meninggalkan Ukraina dan membiarkan Rusia bertindak sesukanya dianggap terbaik bagi semua pihak. Tentu saja, kecuali Ukraina. Ini adalah upaya manipulasi yang paling dasar dan fakta bahwa garis drone itu ada menunjukkan betapa gagalnya manipulasi ini. Saat Vladimir Putin membuat janji, Belanda tak hanya berkontribusi pada garis drone, tapi juga aktif bekerja sama dengan Ukraina untuk memperluasnya. Manipulasi Vladimir Putin justru memicu lebih banyak kerja sama Ukraina dengan para mitranya. Hal ini terjadi di banyak bidang. Pada 2025 Eropa menggantikan Amerika Serikat sebagai donor utama Ukraina menurut laporan Chatham House. Itu berarti terjadi peningkatan bantuan militer sebesar 67% selama tahun tersebut. Uni Eropa juga telah menyetujui pinjaman sebesar 90 miliar euro atau 104 miliar dolar kepada Ukraina yang dirancang khusus untuk menopang ekonomi Ukraina yang sedang kesulitan agar dapat terus melanjutkan perjuangannya melawan Rusia. Inggris dan banyak negara lain akan memberi lebih banyak dukungan untuk Ukraina pada 2026. Jadi jelas bahwa umpan apapun yang menurut Putin bisa ia tawarkan sama sekali tidak cukup menarik untuk meyakinkan para mitra Ukraina agar menarik dukungan mereka. Bahkan, dukungan semakin kuat dan program seperti jalur drone membuktikannya. Belanda kini menjadi mitra utama Ukraina di proyek itu. Mitra lain bisa saja bergabung memberi lebih banyak dana sehingga Ukraina dapat mempercepat produksi drone penghancur Rusia. Para mitra juga punya motif lain selain membantu Ukraina. Semakin baik dan efektif drone Ukraina serta taktik yang memengaruhi penggunaannya, semakin banyak pula negara-negara Eropa lainnya dapat belajar bagaimana menyesuaikan doktrin militer mereka sendiri untuk menghadapi jenis perang yang dilakukan Rusia. Ukraina juga memperluas kerjasama dengan mitra di luar Eropa dan Amerika Utara. Pada 4 Maret, Odessa Journal melaporkan Ukraina akan bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan Qatar untuk menghadapi drone Shahid Iran yang sejak kampanye Al-Shams melawan Iran menjadi masalah bagi mereka. Putin mungkin ingin kerjasama seperti itu, tapi ini justru membuat Ukraina membangun relasi dengan lebih banyak negara di Timur Tengah, wilayah yang ingin dipertahankan pengaruhnya oleh Putin. Lebih banyak hubungan dapat meningkatkan dukungan untuk Ukraina, termasuk perluasan jalur drone dan program lain. Itu berarti lebih banyak kematian di seluruh garis depan. Kita kembali ke klaim Fedorov. Ukraina menyingkirkan 200 tentara Rusia per kilometer persegi yang diduduki akan menghentikan kemajuan Rusia. Benarkah itu? Sepertinya sangat mungkin karena Ukraina tampaknya sudah berada pada titik di mana mereka menghabisi lebih banyak tentara daripada yang bisa direkrut oleh Rusia. Itu menurut pejabat barat yang dilaporkan oleh The Telegraph, yang mengklaim bahwa pasukan Putin telah mengalami sekitar 40.000 korban per bulan sejak November, pada saat Rusia merekrut 35.000 tentara per bulan untuk mempertahankan invasi. Salah satu pejabat tersebut, Al Khan, yang merupakan Menteri Angkatan Bersenjata Inggris, mengatakan bahwa upaya Rusia untuk merekrut lebih banyak tentara juga semakin sulit. Khan mengklaim, alasannya karena orang mulai sadar bahwa mendaftar untuk perang Putin adalah tiket sekali jalan. Lini drone jadi salah satu alasannya. Saat drone Ukraina menyebabkan lebih banyak kematian dari sebelumnya, warga Rusia yang mungkin melihat banyak teman dan keluarga pergi ke Ukraina tanpa kembali, mulai menyadari hal ini. Puluhan ribu dolar dari Kremlin memang menarik bagi para rekrut, tapi tak berarti banyak saat drone Ukraina membunuh dengan cepat. Keadaan hanya akan semakin buruk bagi Rusia mulai dari sekarang. Lini drone makin meluas dan Putin tak bisa berbuat apa-apa.
Cara lain untuk menggambarkan semua ini adalah bahwa Ukraina telah mengubah perburuan tentara Rusia menggunakan drone menjadi operasi seperti McDonald's yang berjalan 24 jam non-stop. Faktanya, itulah yang kami katakan saat membahas kelompok Lazar Ukraina yang sangat berpengaruh pada program lini drone. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang kelompok itu dan apa yang telah mereka lakukan sejak awal perang, tontonlah video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info taktik dan inovasi Ukraina terbaru. Terima kasih telah menonton.